Halo teman-teman, selamat datang di channel Aaron Official. Akhirnya teman-teman, mekanisme P3K paruh waktu resmi diterbitkan. Baru saja di keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025 tentang P3K paruh waktu per tanggal 13 Januari tahun 2025. Jadi teman-teman, dalam keputusan Menpan RB ini sudah diatur siapa saja yang bisa diangkat sebagai P3K paruh waktu dan besar gajinya yang akan diterima. Terus teman-teman juga masa kerja dan masa kontrak. Terus penghasilan dan tunjangan sudah ada jelas dalam peraturan Menpan RB nomor 16 tahun 2025 ini. Jadi teman-teman, tanpa berlama-lama mari kita bahas poin-poin penting yang telah diatur dalam keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025 ini. Jadi teman-teman, perlu kita ketahui dulu bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu adalah pegawai aparatur sipil negara atau ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah. Nah, ini perlu kita pahami bersama teman-teman bahwa P3K paruh waktu ini agak berbeda sedikit dengan P3K pada biasanya. Yaitu teman-teman, upah yang diberikan kepada P3K paruh waktu disesuaikan dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah. Seterusnya teman-teman, pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan dalam rangka yang pertama teman-teman, penyelesaian penataan pegawai non-ASN. Yang kedua, pemenuhan kebutuhan ASN di lingkungan instansi pemerintah. Dan yang ketiga, memperjelas status pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN. Dan seterusnya, peningkatan kualitas pelayanan publik untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Nah teman-teman, pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan bagi pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data atau database pegawai non-ASN Badan Kepegawaian Negara atau BKN dengan ketentuan sebagai berikut. Ini dipahami ya teman-teman. Yang pertama yaitu telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun tidak lulus. Jadi pengertian ini teman-teman adalah pegawai non-ASN yang telah terdata dalam database BKN tetapi pada saat tahun anggaran 2024 semalam telah mengikuti seleksi CPNS tetapi tidak lulus, maka pegawai tersebut berhak diangkat sebagai P3K paruh waktu. Yang kedua teman-teman, telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K tahun anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. Jadi teman-teman, seperti kode R3 itu yang barusan keluar di pengumuman P3K semalam akan diangkat sebagai P3K paruh waktu di instansi pemerintah. Seterusnya teman-teman, status kepegawaian P3K paruh waktu ditetapkan sebagai pegawai pada instansi pemerintah dan diberikan nomor induk P3K atau nomor identitas pegawai ASN. Jadi teman-teman, seperti ASN memiliki nomor induk pegawai atau NIP P3K. Pengadaan P3K paruh waktu ini teman-teman dilaksanakan dengan tahapan mulai dari pejabat pembina kepegawaian mengusulkan sampai dengan Menpan RB menetapkan rincian kebutuhan P3K paruh waktu pada setiap instansi pemerintah. Dan tahapan akhir teman-teman sampai dengan penerbitan nomor induk P3K atau nomor identitas pegawai ASN. Sebagaimana dimaksud pada huruf F, diterima oleh PPK paling lama 7 hari kerja sejak waktu penyampaian. P3K paruh waktu yang telah diangkat dan ditetapkan berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-7 tadi, melaksanakan tugas jabatan berdasarkan perjanjian kerja. Nah teman-teman, perjanjian kerja yang dimaksud paling sedikit memuat. Yang pertama itu nama jabatan, yang kedua ekspektasi kinerja, yang ketiga unit kerja penempatan, keempat skema kerja, kelima masa perjanjian kerja, dan ketujuh hak dan kewajiban
beserta yang ke-8 yaitu sanksi. Masa perjanjian kerja P3K paruh waktu ditetapkan setiap 1 tahun yang dituangkan dalam perjanjian kerja sampai dengan diangkat menjadi P3K. Nah, teman-teman, perlu dipahami juga ini bahwa masa perjanjian kerja P3K paruh waktu ini dievaluasi setiap 1 tahun yang dituangkan dalam perjanjian kerja sampai nanti pada tahap akhirnya diangkat menjadi P3K penuh waktu. Teman-teman, P3K paruh waktu ini dilakukan evaluasi kinerja triwulan dan tahunan berdasarkan capaian kinerja organisasi. Hasil evaluasi kinerja ini nantinya digunakan sebagai pertimbangan perpanjangan perjanjian kerja atau pengangkatan menjadi P3K. Nah, pada saat bekerja teman-teman, kinerjanya akan dievaluasi secara triwulan ataupun tahunan yang nantinya hasil daripada evaluasi ini akan dijadikan sebagai acuan dalam perpanjangan kontrak ataupun pengangkatan teman-teman menjadi P3K penuh waktu. Nah, ini yang paling penting teman-teman. P3K paruh waktu diberikan upah paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai non-ASN atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di suatu wilayah. Jadi teman-teman kan pegawai non-ASN ya yang sedang bekerja di instansi pemerintah dan terdata dalam database BKN. Jadi nantinya teman-teman sekiranya sudah diangkat menjadi P3K paruh waktu, maka besaran upah yang diterima yaitu setara dengan upah yang diterima saat menjadi pegawai non-ASN atau tenaga honorer di instansi pemerintah, ataupun disesuaikan dengan upah minimum yang berlaku di suatu wilayah atau daerah teman-teman bekerja begitu. Jadi itu saja mungkin informasi yang bisa saya sampaikan teman-teman mengenai P3K paruh waktu. Teman-teman jangan lupa tetap menonton video kita agar tidak ketinggalan informasi-informasi mengenai rekrutmen CPNS P3K baik penuh waktu maupun paruh waktu. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman dan selamat malam.